Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang kaifiyatus salam, bab tentang bagaimana cara mengucapkan salam. Jadi cara mengucapkan salam yang sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, Assalamualaikum." Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum. Faradda alaihi thumma jalas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut dan orang itu duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyrud, 10. Thumma jaa akhar, kemudian datang orang kedua juga mengucapkan salam. Faqala Assalamualaikum warahmatullah, dan menambah warahmatullah. Faradda alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti apa yang disampaikan oleh orang itu. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian orang itu duduk. Faqal ishrun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 20. Thumma jaa akhar, kemudian datang orang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengatakan, mengucapkan salam dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka faradda alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut. Fajalasa, lalu beliau kemudian orang itu duduk. Faqala thalathun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 30. Nah, ini menjelaskan tentang salam itu ya semakin sempurna maka pahalanya pun semakin banyak ya. Ketika seorang mengucapkan Assalamualaikum dapat 10 pahala. Ketika seorang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, dia mendapat 20 pahala. Dan ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia mendapat 30 pahala. Oleh karena itu, mari kita perhatikan masalah yang ya seakan-akan masalah ini masalah yang kecil, tetapi ternyata ucapan salam juga bagian dari upaya untuk mengumpulkan ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, atau sebelum saya melanjutkan hadis berikutnya, jadi ini salam yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Salam diajarkan oleh Islam kepada kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 macam salam. Kalau misalnya seorang mengucapkan salam dan di depannya yang hadir di depannya ada orang-orang yang juga
bukan muslim, maka salamnya adalah assalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera untuk mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Semoga rahmat Allah pada mereka dan keberkatan Allah pada mereka. Itu yang diucapkannya. Nah, oleh karena itu salam yang ditambah-tambahi dengan salam-salam ya dari aliran atau agama yang lainnya, ini bukan tuntunan Islam sama sekali. Bukan tuntunan Islam. Ya, dan kita diajarkan untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mengucapkan sejumlah salam, ya, ini adalah bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami, ya. Kita jangan mengartikan sebuah toleransi itu dan berarti kemudian kita mengikuti cara-cara yang bukan muslim. Tidak. Seorang muslim mempunyai identitas. Dan negeri ini mengajarkan kita agar mempunyai identitas. Orang muslim menjalankan agamanya dan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya, itu dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang. Maka janganlah kita mencampur adukkan, ya, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang tidak benar. Ini bukan perilaku seorang muslim yang betul-betul beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang patut kami garis bawahi dalam kaifiyah salam, dalam tata cara mengucapkan salam. Karena kita melihat realita dan ya bukan sekedar fenomena, realita. Seorang muslim mengucapkan salam, berbagai macam salam, ya. Karena di depannya ada sebagian orang lain yang bukan muslim. Ya sudahlah, cara-cara yang diajarkan Islam ikutilah, ya. Toh masing-masing mengerti, semua mengerti tentang hal ini, karena dalam rangka menjalankan keyakinan yang kita jalani. Itu masalahnya, ya, menjalankan keyakinan yang kita jalani, yang dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang. Seorang muslim mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tidak usah ada embel-embel yang lainnya, ya. Jadi ini patut disampaikan, ya, karena kita nanti juga akan mati. Kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mungkin orang-orang yang melakukannya, ya bisa jadi karena ketidaktahuannya, walaupun mungkin dia seorang yang mempunyai jabatan, tetapi bisa jadi tidak paham tentang tuntunan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka marilah sebagai warga masyarakat, warga di negeri ini, masing-masing bawa identitasnya, ya. Seorang muslim dia mempunyai identitas, seorang bukan muslim juga punya identitas, ya. Tidak usah dicampur adukan antara hal-hal yang memang, ya, tidak diajarkan oleh agama kita, bahkan tidak diajarkan pula oleh agama mereka, tidak diajarkan pula oleh agama mereka. Jadi kita mengucapkan salam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian juga para pemimpin-pemimpin negeri ini sebelum ini juga menyampaikan salam sesuai dengan agama masing-masing. Maka ikutilah contoh-contoh yang baik dari mereka, kita ikuti. Jangan kita membuat hal-hal yang baru di dalam kita bermasyarakat, khususnya berkaitan dengan agama, ya. Insya Allah semua bisa memahami, semua bisa mengerti, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ini masalah prinsip yang juga patut kita ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkata kepada aku, "Hadza Jibril yaqra'u alaikis salam." Ini ada Jibril dan dia menyampaikan salam kepadamu. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku berkata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku berkata, demikian pula salam sejahtera untuk beliau, yaitu untuk Jibril, dan rahmat Allah serta keberkatannya atas Jibril. Hadis ini muttafaqun alaih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Jibril mengucapkan salam untuk beliau. Ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan beliau radhiyallahu anha. Beliau adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam yang diucapkan oleh Jibril dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ini menunjukkan keutamaan, kedudukan, fadilah, manqabah, yang status yang tinggi yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para malaikat Allah. Jadi ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Jibril alaihissalatu wassalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau menjelma dalam bentuk seorang manusia. Terkadang beliau datang tidak dengan seperti itu. Ya, maka Rasul alaihissalam menyampaikan kepada Aisyah apa yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau, yaitu berupa ucapan salam. Jadi para nabi bertemu dengan, atau Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Mereka berbicara, terkadang mereka berdialog dalam beberapa riwayat. Nah, ini satu kemuliaan ya yang Allah berikan kepada para anbiya, kepada para rasul, bahwa mereka bertemu dengan yaitu Jibril alaihissalam, aminus sama, yang mana dia adalah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari malaikat-malaikat Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada para anbiya, para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita mengucapkan balasan salam dari orang yang menyampaikan salam kepada kita, tetapi dia orang ketiga. Ya, maka di sini kita melihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu, aku menjawab, wa alaihi assalam, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera untuk beliau, rahmat Allah dan keberkatan Allah juga atas Jibril alaihissalam. Ya. Ada sebagian ulama yang juga mengajarkan kepada kita, ketika ada orang mengatakan kepada kita, kamu atau ada salam dari fulan kepada anda, maka kita menjawab alaika wa alaihissalam, ya, semoga untuk anda dan juga untuk dia salam tersebut, ya, salam sejahtera untuk anda dan juga untuk orang yang menyampaikan salam kepada kita. Ini juga ada sebagian dari adab-adab salam ketika seorang menyampaikan salam kepada kita dan orang itu orang ketiga yang menyampaikan salam melalui seseorang, ya, maka kita mengatakan pada orang yang menyampaikan salam itu, wa alaika wa alaihi salam, ya, untuk kamu dan juga untuk dia salam sejahtera. Tapi kalau seorang misalnya cukup dengan apa yang diajarkan atau yang diucapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga tidak mengapa, ya, juga tidak mengapa. Ada orang mengatakan ada salam dari fulan untuk anda, maka kita menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu juga tidak mengapa. Jadi ini intinya bahwa semua dijelaskan di sini adalah tata cara mengucapkan salam atau kaifiyah bagaimana kita mengucapkan salam. Kemudian di sini juga tentu memberikan
pelajaran kepada kita tentang menyampaikan amanah. Ya, walaupun itu adalah hanya sekedar ucapan salam, kita sampaikan, kecuali seseorang lupa. Sekarang kita misalnya ingin safar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, kita bepergian. Kemudian ada keluarga kita yang mengatakan pada kita, tolong sampaikan salam kepada fulan kalau ketemu dengan fulan. Maka ketika kita sampai di tempat tersebut, kita ketemu dengan fulan, kita sampaikan ya bahwa si Alan menyampaikan salam untuk Anda. Nah, jadi menyampaikan salam. Selama kita ingat, kita sampaikan. Ya. Jadi ini juga salah satu tuntunan dan ajaran tentang amanah yang dipikulkan kepada kita, walaupun itu hanya sekedar ucapan menyampaikan salam. Hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu kalau berbicara dan satu pembicaraan, ya, beliau mengulangi sampai 3 kali. Tentu ini adalah pembicaraan yang penting, ya, pembicaraan yang penting. Makanya beliau mengulangi sampai 3 kali. Hatta tufhama anhu, agar kalimat ini, kalimat yang beliau ucapkan itu betul-betul dipahami, dipahami. Kemudian wa idza ata ala qaumin, dan apabila beliau datang kepada suatu kaum, kalau beliau datang pada suatu kaum, lalu beliau menyampaikan salam kepada mereka, fasallama alaihim thalathan. Kalau beliau mengucapkan salam pada mereka, maka beliau mengulangi salam itu sampai 3 kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang memang seorang itu dianjurkan untuk mengucapkan salam 3 kali. Ya. Ketika mendatangi suatu kaum, ya, kita dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, ya, bukan karena mereka tidak mendengar, mereka mendengar salam itu, tetapi beliau mengucapkan 3 kali. Maka kalau ada orang yang datang misalnya, kemudian dia salam sampai 3 kali, ini ada contohnya, ada tuntunannya. Tetapi tentu hal ini ya terkadang beliau lakukan, bukan setiap saat. Kalau datang satu tempat, satu kaum, salam 3 kali juga tidak. Ya, jadi intinya bahwa sunnah ini juga seyogyanya kita mengerjakannya, kita melakukannya, sehingga semua tuntunan beliau, ya, kita berupaya untuk melaksanakannya. Yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya dengan akhlak dan rahmat beliau kepada hamba-hamba Allah, ya? Karena apa? Beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Ya. Dan salamnya Nabi SAW adalah doa, tentu sebagai doa, dan beliau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sangat mencintai umatnya, mencintai para sahabat beliau, alaihi salatu wassalam. Ya, sampai beliau ucapkan salam 3 kali. Kalau beliau berbicara, terkadang beliau mengucapkan sampai 3 kali berulang-ulang, supaya betul-betul dipahami oleh orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian ketika Nabi SAW mengucapkan satu kalimat sampai 3 kali,
ya, ketika beliau menyampaikan satu kalimat, satu ucapan sampai 3 kali, ini bukan salam, tapi ada hal-hal yang beliau sampaikan, beliau mengulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa dalam memahami sesuatu, manusia itu berbeda-beda. Tingkatan pemahaman itu berbeda-beda. Ada yang sekali diomongkan, dia paham. Ada yang tidak paham. Sekali diomongkan tidak paham. Maka di sini perlu diulangi untuk kedua kalinya. Ya. Ada seorang yang disampaikan sampai 2 kali juga masih belum paham, maka diulangi lagi sampai 3 kali. Jadi apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menyampaikan satu kalimat, ya, beliau kemudian mengulangi sampai 3 kali, ini menunjukkan tingkatan orang yang, atau tingkatan pemahaman orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ya, maka dari itu kadang-kadang kita pun dalam pengalaman mengajar, ketika mengajar di kelas, ya terkadang satu kali dijelaskan semuanya paham, tapi terkadang tidak. Ada sebagian tidak paham, maka diulangi lagi penjelasannya. Ya. Nah ini karena tingkatan pemahaman itu berbeda-beda. Dan kita jangan memaksakan orang lain harus paham apa yang kita katakan. Ya. Terkadang harus 2 kali, 3 kali, baru kemudian dia paham. Karena tingkatan pemahaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini adalah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sampai 3 kali, itu adalah untuk juga, ya, mengingatkan mereka yang diucapkan salam. Mungkin ada yang sedang tidak konsen atau dia punya kesibukan, maka dengan diucapkan salam sampai 3 kali, insya Allah semua yang didatangi itu ya akan mengetahui, ya, dan memahami tentang salam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau mengulangi sampai 3 kali dalam rangka juga mengingatkan yang lainnya. Ya, mungkin ada yang sedang sibuk, ada yang dalam keadaan kurang konsen, ya, sehingga beliau mengulangi lebih dari 3 kali. Kemudian ketika seorang dia datang ke rumah seseorang misalnya, dia minta izin untuk masuk, ya, maka dibolehkan dia memohon izin dulu untuk masuk, baru kemudian mengucapkan salam. Ya, meskipun sebetulnya yang lebih tepat adalah seorang mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum, saya fulan, apa boleh masuk? Itu adabnya. Ya. Atau seorang mengucapkan dulu, saya fulan, Assalamualaikum, apa boleh saya masuk? Nah, jadi intinya bahwa boleh seorang yang memperkenalkan dirinya dulu atau mengucapkan kalimat-kalimat sebelum dia mengucapkan salam. Ini pun dibolehkan. Ya, tapi pada umumnya adalah ucapan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum, sampai orang yang ada di satu rumah itu mendengar. Kalau mereka tidak mendengar, ulangi 2 kalinya, Assalamualaikum, sampai 3 kali. Kalau kita ucapkan salam, ingin minta izin masuk ke satu rumah, sampai 3 kali tidak dijawab, ya maka kita disuruh untuk balik, kita disuruh untuk kembali. Nah ini yang dituntun oleh ajaran agama kita kepada umat Islam ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu fi hadis tawil. Dalam hadis yang panjang dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, kunna
narfa'u lin nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban fayaji'u min al-laili fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallimu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Al-Miqdad radhiyallahu anhu, dahulu kami itu menyisihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian beliau, jatah beliau dari susu. Jadi ada susu, ya mungkin Nabi SAW sedang keluar, ya kemudian para sahabat mungkin minum dan mereka sisihkan untuk beliau, ya mereka sisihkan untuk beliau atau jatah beliau, ya dan mereka minum duluan, kemudian mungkin mereka langsung tidur atau sebagian belum tidur. Kami dahulu menyisihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatah beliau, bagian beliau dari susu. Faji'u minal lail, maka beliau datang di malam hari. Fayusallimu, lalu beliau mengucapkan salam. Bagaimana salam beliau ketika masuk rumah di malam hari? Fayusallimu tasliman, maka beliau pun mengucapkan salam. La yuqidhu na'iman, salam ini tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Wa yusmi'ul yaqdhan, dan salam tersebut memperdengarkan orang yang sedang terbangun. Ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana fasallama kama kana yusallim, maka beliau kemudian datang, beliau salam seperti apa yang beliau lakukan. Jadi Al-Miqdad radhiyallahu anhu ingin mengajarkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita bagaimana adab seorang yang mengucapkan salam di saat dia datang di malam hari, ketika sebagian sudah tidur, sebagian belum tidur. Maka beliau mengucapkan salam, ya, dengan suara yang sederhana, tidak mengganggu orang yang sudah tidur, ya. Artinya beliau tidak keraskan sampai orang yang sedang tidur terbangun, tidak. Itu beliau tidak lakukan, ya. Dan juga beliau ketika mengucapkan salam tersebut, orang yang masih terbangun mendengar suaranya. Jadi beliau memilih yang menengah, tidak berteriak, tidak mengangkat suaranya tinggi ketika salam karena sudah malam. Beliau tahu bahwa sudah ada sebagian yang telah tidur, maka beliau menyampaikan salam, tidak mengganggu orang yang sedang tidur dan juga tidak mengganggu orang yang sedang tidur dan memperdengarkan orang yang sedang terbangun. Dengar suara beliau ketika mengucapkan salam. Nah, di dalam hadis ini atau kisah ini yang disampaikan oleh Al-Miqdad radhiyallahu anhu bahwa kita dibolehkan dalam, ya, dan ini sudah kita lakukan sebetulnya dalam keseharian kita. Misalnya ada makanan, ya, ada keluarga kita belum datang, dia belum dapat jatahnya, maka ya banyak di antara kita, apalagi yang sebagai yang mengatur dalam rumah tangga, ya, mereka menyisihkan untuk orang yang belum datang. Kalau ada makanan, oh ini fulan belum dapat jatahnya, ini simpan untuk fulan karena dia belum balik. Nah, ini satu hal yang memang ya disunahkan, artinya dibolehkan, dianjurkan. Kalau mau makanan itu atau minuman yang belum yang mana seorang mempunyai jatah tapi dia belum ada, dia belum datang, maka boleh disisihkan, ya, untuk orang tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan mereka dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, bahwa kehidupan dahulu ya tidak sama seperti kehidupan di zaman kita ini. Kehidupan di zaman dahulu itu sulit, tidak semudah yang kita hadapi di zaman ini. Ya, makanan Masya Allah berlimpah,
sampai berlebihan. Bahkan terkadang naudzubillah wa nastaghfirullah, terkadang makanan dibuang ya karena berlebihan. Tapi zaman dahulu tidak seperti itu. Mereka hidup serba dalam keterbatasan. Makanan, minuman, pakaian, ya, semua serba terbatas. Ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi nikmat-nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Ya. Oleh karena itu, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah taala itulah yang terbaik. Ya. Nikmat Allah demikian banyaknya. Maka mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang dia boleh karena kondisi tertentu atau suatu urusan tertentu dia dibolehkan pulang di malam hari ya ke rumah keluarganya. Ya. Apalagi kalau dia bukan safar. Ya. Artinya dia pergi ke satu tempat, entah ke temannya, atau mungkin ada pertemuan, ada rapat, ada kajian misalnya. Maka tidak mengapa seorang itu pulang di malam hari dan dia masuk ke rumahnya di malam hari. Dengan catatan, yaitu tadi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang beliau ketika mengetahui bahwa ada sebagian yang sedang istirahat, sedang tidur, beliau tidak mengganggu mereka. Ya. Maka seorang yang datang di malam hari, jam 10 malam atau jam 11 malam, misalnya, dia mengucapkan salam yang sewajarnya, tidak mengganggu orang yang sedang tidur, dan juga memperdengarkan salam itu kepada yang masih terbangun. Ya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita itu untuk mengucapkan salam kepada keluarga kita tatkala kita masuk rumah, baik mereka dalam keadaan terbangun ataupun dalam keadaan tidur. Kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya. Jadi kita dianjurkan ketika masuk rumah mengucapkan salam untuk orang-orang yang ada di rumah kita, entah mereka dalam keadaan terbangun ataupun dalam keadaan tidur, tetap diucapkan salam kepada mereka. Dan salam itu doa. Salam itu adalah doa. Ya. Kita mendoakan mereka. Ya. Doa demi keselamatan. Salam sejahtera dari Allah Ta'ala kepada mereka. Nah ini satu hal yang jangan sampai kita lalaikan. Ya, jangan sampai kita lalaikan. Demikian pula kita didik anak-anak kita, keluarga kita, ketika masuk rumah, ya hendaklah mereka mengucapkan salam. Ya. Karena di rumah itu ada manusia. Ya. Dan orang yang masuk dengan salam itu artinya dia orang yang tahu akan adab masuk rumah. Ya. Bahwa dalam rumah itu ada penghuninya. Kalaupun misalnya tidak ada penghuninya, dia tidak tahu dia datang, tetap dia mengucapkan salam dan dia mendapat pahala. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan ini adab-adab yang luar biasa. Ya, dan tidak ada yang meragukan tentang khuluqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perangai Nabi Sallam, akhlak beliau yang sangat mulia. Makanya Allah memuji beliau. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau benar-benar Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya, jadi ini pujian dari Allah Ta'ala. Ya. Dan akhlak bagian dari agama. Tidak boleh seorang meremehkan akhlak, menggampangkan akhlak, menomorssekiankan akhlak, tidak. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Ad-dinu kulluhu khuluq. Ad-dinu kulluhu khuluq. Agama ini semua adalah akhlak. Ya. Adalah akhlak. Makanya tidak ada yang luput dari agama ini. Semua telah diatur. Adab-adab ya sudah diatur oleh Islam ini.
bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana akhlak kita kepada teman kita, bagaimana akhlak kita kepada guru kita, bagaimana akhlak kita kepada murid kita, semua diajarkan oleh Islam. Maka dari itu, jangan coba memisahkan antara akidah dan akhlak. Bahkan pelajaran di sekolah-sekolah, kita melihat buku-buku sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang tuntunan Islam, ada satu mata pelajaran, judulnya apa? Akidah akhlak. Akidah akhlak. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat mengerti dan memahami keterkaitan antara akidah dengan akhlak. Maka jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Akhlak ini yang menjadikan seorang mukmin sampai pada puncak kesempurnaan iman adalah akhlak, adalah adab. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan adab-adab ini diajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, agar berakhlak, agar berakhlak. Karena dengan akhlak yang mulia, Allah mencintai hamba itu, dan hamba-hamba Allah pun mencintai orang yang berakhlak mulia. Ini yang diajarkan oleh tuntunan agama kita, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada hadis yang ada pembicaraan di kalangan ulama. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu alaikas salam ya Rasulullah, maka aku berkata kepada beliau, ini mengucapkan salam kepada beliau, alaikas salamu ya Rasulullah, semoga salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Qal la taqul alaikas salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, jangan kamu mengatakan alaikas salam, fa inna alaikas salam tahiyatul mauta, karena ucapan alaikas salam itu ucapan untuk orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Imam Abi Dawud, karena di sini sebetulnya sudah pernah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Nah, jadi intinya bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang ini depan kita, misalnya kita mengatakan assalamu alayka atau assalamu alaikum, jadi bukan alaikas salam, tapi assalamu alaikum, mengatakan assalamu alaikum. Intinya bahwa alaika itu jangan di depan, atau alaikum jangan di depan, tapi di belakang. Yang didahulukan adalah salamnya, assalamu alaikum atau assalamu alaika. Assalamu alaika, bukan assalamu itu assalamu alaikum atau assalamu alaika, bukan alaikas salam. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bab yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau yang bab sebelumnya adalah bab tentang kaifiyatus salam, tata cara, bagaimana cara kita mengucapkan salam, lafadznya, itu yang diajarkan. Bab yang berikutnya ini, babu adabis salam, bab tentang adab-adab di dalam menyampaikan salam. Apa adabnya? Dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir
Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam satu redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan was-saghiru 'alal kabir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi. Orang yang berada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ya. Jadi misalnya ada orang naik sepeda motor, kita sedang berjalan. Ya, dalam tuntunan Nabi SAW, yang mendahului mengucapkan salam itu orang yang berada di kendaraan ini. Dia, Assalamualaikum. Kita menjawab yang sedang berjalan, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Jadi yusallimur rakib 'alal mashi. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal mashi 'alal qaid. Dan orang yang sedang berjalan, dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Sekarang misalnya ada orang sedang berjalan, dia melewati sebuah rumah. Di rumah itu ada beberapa orang sedang duduk, ya, lagi berbincang-bincang. Nah, kita yang berjalan ini melewati rumah itu, ya, dan melihat mereka melihat kita yang dahulu mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berjalan yang mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang jumlah mereka lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlah mereka lebih banyak. Misalnya ada, ya, orang yang bertemu, yang satu kelompok orang berjumlah tiga. Kelompok yang berada di hadapan mereka ada 4 orang atau 5 orang. Maka al-qalil 'alal katsir, yang duluan mengucapkan salam itu, yang jumlahnya sedikit ini mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, was-saghiru 'alal kabir, dan anak yang kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar. Murid mengucapkan salam kepada guru, anak mengucapkan salam kepada orang tua, dan seterusnya misalnya kalau mereka bertemu. Jadi as-saghir 'alal kabir, yang kecil kepada yang besar. Ini tuntunan, arahan, adab-adab salam yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam mengucapkan salam, ya, dan bahwasanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk memberikan hak kepada setiap yang berhak akan haknya, ya, memberikan hak kepada setiap yang berhak akan haknya. Jadi orang yang sedang naik kendaraan itu yang mendahului mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan, karena itu haknya. Orang yang sedang berjalan mendahului mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, karena itu hak mereka yang harus diberikan oleh orang yang sedang berjalan. Kemudian orang yang jumlahnya sedikit, satu kelompok orang jumlah sedikit bertemu dengan sekelompok lain jumlahnya banyak, lebih banyak dari yang sedikit ini, maka yang sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Demikian pula yang kecil, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, ya, mengucapkan salam kepada yang lebih tua darinya, ya, karena dia punya hak untuk dihormati, ya, walaupun dia tidak minta dihormati, tapi dia punya hak yang harus diberikan, ya. Nah, ini adab-adab diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa di sini menjelaskan kepada kita tentang ketika disebutkan jumlah yang banyak itu, atau jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada jumlah yang banyak,
pelajaran yang diambil dari hadis ini itu dilihat jumlahnya. Sekarang misalnya ada 3 orang dewasa, mereka berjalan bertemu dengan 5 orang anak-anak muda, tapi jumlah mereka 5 orang. Mereka anak-anak muda di bawah umur yang 3 ini. Nah, di sini yang dilihat adalah jumlahnya. Bukan lagi dilihat yang muda kepada yang tua, tidak. Ya. Tetapi dilihat jumlah. Maka tetap yang jumlahnya 3 orang ini yang lebih sedikit, walaupun umur mereka, usia mereka lebih tua dari yang 5 orang ini, nah mereka yang tetap mendahului mengucapkan salam. Karena di sini dilihat sisi jumlah. Tidak lagi dilihat dari sisi umur. Ya. Tidak lagi dilihat dari sisi umur, tetapi dari sisi jumlah mereka. Jadi yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Kemudian juga ada beberapa hadis yang lain menjelaskan tentang kalau misalnya sekelompok orang, 2 kelompok orang bertemu, ya, maka pada hakikatnya kalau yang satu mewakili yang lainnya mengucapkan salam, itu sudah mencukupi. Ya, itu sudah mencukupi. Misalnya ada 2 kelompok, jumlahnya sama atau jumlahnya yang jumlahnya sama, maka yang sekelompok ini mengucapkan salam kepada yang kelompok berikutnya, kelompok yang lain. Kalau satu orang sudah mengucapkan, maka itu sudah mencukupi. Demikian pula yang menjawab. Kalau satu orang dari mereka ini sudah menjawab, maka itu sudah mencukupi mewakili yang lainnya. Mewakili yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, bahwa dari hadis yang kita baca ini tadi, ini tentu memberikan kepada kita pelajaran tentang ifsya'us salam, menebarkan salam. Dan tentu yang dimaksud dengan orang yang berjalan dan orang yang duduk, mana ini, kemudian yang berkendaraan kepada yang sedang berjalan, ini semua kaitannya dengan jalan-jalan yang memang sering dilakukan, sering dilewati. Ya. Misalnya seorang ke masjid, itu ada jalan yang selalu dia lewati di jalan itu. Ya, itu yang dimaksud. Itu jalan-jalan yang sering dilewati oleh manusia. Ya. Bukan di jalan-jalan yang umum, yang menyendiri. Ya. Seperti di tol misalnya. Ketemu seseorang harus berhenti salam. Ya tidak. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hal ini, yaitu di jalan yang memang sudah seorang itu sering melewati jalan tersebut. Banyak orang yang melewati jalan itu. Nah, ini berlaku apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nas billah, sesungguhnya orang yang lebih utama di sisi Allah adalah man bada bis salam, adalah orang yang mengawali mengucapkan salam. Ya, hadis riwayat Imam Abi Daud dengan sanad yang baik. Ya. Kemudian warawahu Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, pernah Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani, ada 2 orang yang bertemu,
Yani ketika berjalan si A bertemu si B, yaltaqiyan. Ayyuhuma yabda'u bis salam. Mana di antara mereka yang mengawali mengucapkan salam? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulahuma billahi ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dia orang yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, yani memberikan pengertian kepada kita, ya, bahwa kita dianjurkan kalau dua orang bertemu, ya, jangan saling nunggu. Aku udah mau salam duluan, biar dia salam duluan. Aku mau lihat dia. Dah pakai gitu-gituan. Ya. Siapa yang lihat, dialah yang mendahului. Karena yang mendahului itu yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Si salam ini kita dianjurkan menebarkannya. Tidak usah gengsi-gengsian, ya, atau megang diri, ya, aku ini, ya, dia itu siapa, dia harus harus mendahului ucapan salam pada aku. Ini namanya kibir, ya. Ini ada semacam kesombongan, ya. Seorang yang tawadhu, rendah hati, dia akan mengucapkan salam duluan, dan dia lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terkadang ada orang yang memang kita harus ajarkan mereka, ya, supaya mereka mengucapkan salam. Kita mendahului mengucapkan salam, nanti dia akan berpikir, oh iya ya, sepatutnya aku yang mengucapkan salam padanya. Tapi kalau dia mendahului aku, misalnya, ini dalam hal kadang-kadang memang ada orang yang juga harus diberi pelajaran, artinya dididik dengan yang baik, ya. Dan tidak mengapa kita memberi contoh yang baik. Ucapkan salam duluan. Ucapkan salam duluan, ya. Sebagaimana saya telah jelaskan bahwa salam itu menenangkan, menyejukkan suasana. Salam itu akan memberikan kedamaian, ketentraman dalam hati, ya. Walaupun ucapannya hanya singkat, tapi memberikan kenyamanan, ketentraman, ya, yang mendalam dalam diri seseorang. Oleh karena itu janganlah kita gampangkan masalah salam ini. Jadi intinya bahwa seorang yang mengucapkan salam duluan kepada saudaranya ketika bertemu, maka dia lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya mengucapkan salam ini bagian dari ibadah, bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari taqarrub ila Allah. Karena Allah perintahkan dan Rasulullah SAW memerintahkan kita, jadi untuk menebarkan salam, ya. Maka dari dua orang yang bertemu, mana yang lebih baik, lebih utama ketika mereka bertemu ini? Yang mendahului mengucapkan salam itu yang lebih utama dari yang satunya, ya. Dia lebih utama. Baik. Hadis bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbabi i'adati salam ala man takarrara liqa'uhu ala qurbin bi an dakhala thumma kharaj thumma dakhala fil hal aw hal bainahuma syajara aw nahwahuma. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya untuk mengucapkan salam walaupun berulang-ulang, ya. Ketika orang ini sering kita ketemu, ya, atau mungkin kadang-kadang terhalang oleh sesuatu ketika berjalan. Tadi kita lihat dia, tapi kemudian terhalang oleh sesuatu, kemudian lihat lagi orang itu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi yang kedua kalinya, ya. Nanti akan dicontohkan di dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsil musii salatuhu atau salatahu, annahu jaa fa shalla thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi faradda alaihi salam faqala irji' fa salli fa innaka lam tusalli faraja'a fa shalla thumma jaa fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta fa'ala dhalika 3 marrat
Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan tentang hadis orang yang kurang baik sholatnya. Jadi pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW bagaimana sholatnya. Orang itu datang kepada Nabi SAW, mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi orang itu datang, kemudian dia sholat. Orang itu datang, kemudian dia sholat. Kemudian setelah sholat, dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasallam alaihi. Nabi SAW, dia ucapkan salam kepada beliau, kepada Nabi SAW. Setelah dia sholat yang tidak sempurna, ya bahkan, yakni sholatnya tidak ada tumak ninahnya, ya tidak menjalankan rukun-rukun sholat. Ketika selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW dan dia ucapkan salam, Assalamualaikum. Rasulullah menjawab salamnya. Lalu kata beliau, yakni Nabi SAW kepada orang tersebut, irji fasalli, yakni kembalilah ke tempatmu itu dan sholatlah, yakni ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, karena sungguhnya kamu itu belum sholat. Ya, kamu belum sholat. Faraja'a fasalla, dan orang itu kembali ke tempatnya, masih di satu ruangan dengan Nabi SAW. Orang itu kembali ke tempatnya, dia kemudian sholat. Setelah sholat, dia datang lagi menemui Nabi SAW. Dia mengulangi salamnya. Ya, jadi yang pertama tadi dia salam, kemudian suruh kembali untuk sholat. Setelah sholat, ya, dan sholatnya dipantau oleh Nabi SAW, dilihat oleh beliau. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Ketika datang kedua kalinya, dia mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum. Thumma ja'a fasallam alaih, ya, kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawab salamnya, Waalaikumsalam, dan seterusnya. Lalu kata beliau, yakni Nabi SAW kepada orang itu, irji, ya, irji fasalli, kamu kembali ke tempatmu itu dan sholatlah, ya, sholatlah. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sholat. Ini sholatmu tidak benar, ya, sholatmu tidak sah karena tidak ada tumak ninahnya, ya, dan ada beberapa rukun yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Kemudian orang itu kembali, dia sholat lagi. Setelah sholat, Nabi SAW mengulangi lagi perkataan beliau. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana aku sholat. Aku tidak bisa melakukannya kecuali apa yang engkau lihat tadi itu. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan orang itu bagaimana sholat yang benar, ya, bagaimana sholat yang benar. Nah, inti dari hadis ini bahwa bolehnya berulang-ulang mengucapkan salam, ya, walaupun mungkin di satu ruang yang sama. Misalnya gini, di satu ruang, ya, cukup luas ruangnya, seorang sedang duduk, ada orang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Kemudian dia kerjakan apa yang dia kerjakan. Namun ada hal-hal yang dia kerjakan. Kemudian dia datang ke kita, mendekati ke tempat ini untuk melaporkan, yakni saya sudah selesai pekerjaan saya, misalnya begitu. Maka dianjurkan dia mengucapkan salam lagi kedua kali, Assalamualaikum, Pak, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Jadi mengulang-ulangi salam, ya, di satu tempat yang sama itu hal yang istihbab, dianjurkan. Artinya tidak mengapa, bahkan dianjurkan, ya. Apalagi kalau seorang masuk keluar ruangan, ya, misalnya gini, seorang ada di satu ruangan, kemudian orang yang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam,
Lalu yang ada di ruangan ini mengatakan kepada orang tersebut, "Ya fulan, tolong kamu ke ruang ini, ya, mengambil sesuatu, bawa ke sini." Keluarlah orang itu. Kemudian dia masuk lagi. Jadi dia ucapan salam, "Assalamualaikum." Kemudian dia duduk misalnya. Dia nyerahkan apa yang disuruh untuk mengambilnya. Kemudian orang ini disuruh lagi, "Ya fulan, kamu ke ruang ini, panggil fulan." Dia keluar, memanggil fulan. Kemudian dia datang. Dianjurkan ucapan salam lagi, "Assalamualaikum. Pak, fulannya sedang tidak ada. Dia lagi pergi." Jadi intinya bahwa walaupun mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali seorang masuk satu ruangan misalnya, ya, tetap dia mengucapkan salam. Jangankan masuk ke ruangan, masih di satu majelis, ya. Kemudian dia mungkin pergi ke sisi majelis itu karena ada sesuatu, lalu dia kembali ke tempat kita, dia dianjurkan mengucapkan salam. Jadi ini maksud dari judul ini dan contoh yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dari apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang orang yang sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya itu tidak benar, ya. Dia beberapa kali, 3 kali dia lakukan. Yang Rasulullah mengatakan, "Kembali dan ulangi sholatmu." Orang itu kembali sholat, lalu datang kepada Rasulullah, "Assalamualaikum." Kata Rasulullah, "Kembali dan ulangi sholatmu." Setelah sholat dia datang lagi menemui Rasulullah. Kata beliau, "Ulangi, kembali dan ulangi sholatmu sampai 3 kali." Lalu kata orang itu, "Ya Rasulullah, ya aku tidak mampu kecuali apa yang aku lakukan yang kau melihatnya. Maka ajarkan pada aku bagaimana aku sholat." Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut untuk sholat. Jadi ketika sholat itu satu hal yang terpenting, yaitu kejadian yang kita dengar tadi ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ada kejadian di Masjid Nabi SAW. Ketika beliau sedang berada di masjid, ada orang yang masuk, ya. Kemudian orang itu sholat 2 rakaat, ya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, dia mengucapkan salam. Kata Rasulullah, "Kembali." Jadi ini dianjurkan apa? Kalau masuk masjid, kita dianjurkan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Kemudian yang kedua, bahwa di antara rukun sholat yang menentukan sholat ini sah atau tidak adalah tumakninah di dalam sholat, ya, tumakninah dalam melakukan rukun-rukun sholat itu, ya. Salah satu rukunnya adalah tumakninah ketika kita mengerjakan sholat, sujud dengan tumakninah, ruku dengan tumakninah, i'tidal juga tumakninah ketika i'tidal, dan seterusnya. Jadi salah satu rukun sholat adalah tumakninah dalam sholat. Oleh karena itu kita sayangkan kalau ada sebagian orang, itu kita lihat, kita saksikan di beberapa masjid misalnya, sholat begitu cepatnya tanpa ada tumakninah. Ya, ini jelas tentu kalau memang dia tidak tumakninah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi sholatnya. Dan ini supaya kita memperhatikan masalah yang berkaitan dengan sholat itu, ya. Jangan gampangkan masalah sholat. Dan sholat harus dengan tumakninah. Tidak boleh sholat tanpa tumakninah. Sholat yang tidak ada tumakninahnya batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu," apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, falyusallim alaih, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada saudaranya itu. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, ucapkan salam, "Assalamualaikum," atau "Assalamualaikum warahmatullah." Fa in halat bainahuma syajaratun, kalau kemudian misalnya mereka terpisah oleh adanya satu pohon, setelah bertemu, kemudian mereka yang satu ke sana, yang satu ke sini, terhalang, kemudian bertemu kedua kali lagi,
terpisah oleh pohon, au jidar atau tembok, au hajar atau batu, thumma laqiyahu, kemudian ketemu lagi yang kedua kalinya, falyusallim alaih, hendaknya dia mengulangi, ya, mengucapkan salam kepada saudara itu. Ya, hendaknya dia mengucapkan salam kepada saudara itu. Ya, jadi ini adalah satu hal yang patut untuk kita pahami. Ada contoh yang gampang, ya, misalnya, ya, ketika kita datang di satu tempat atau satu hotel misalnya, ada orang yang kita kenal di situ, kenal baik, ketemu, kebetulan ketemu, ada acara sehingga kita ketemu. Kemudian kita ucapan salam pada orang itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Lalu kita naik pakai lift ke lantai 2. Ternyata orang itu dia berada di lantai 2 dan dia akan masuk ke lift kita. Maka kita pun salam pada orang itu. Ya, jadi intinya bahwa ketika terpisah oleh sesuatu lalu bertemu lagi, maka kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan atau mengucapkan salam. Nah, ini bagaimana Islam dalam menebarkan salam, ya, ini satu hal yang luar biasa. Cuma sayangnya memang kita melihat dalam realita, ya, jangankan orang yang jahil, orang yang berilmu, ya, satu akidah, satu manhaj, sama kaum muslimin, terkadang memang tidak mengucapkan salam, ya. Nah, ini kita sayangkan. Padahal agama Allah menganjurkan kita mengucapkan salam, ya, menganjurkan kita mengucapkan dan menebarkan salam, ya. Ini anjuran yang sangat kuat untuk menebarkan salam. Oleh karena itu beruntunglah orang yang dia itu selalu menebarkan salam, ya, bukan menebarkan permusuhan dan kebencian, tapi menebarkan salam kepada sesama kaum muslimin, menebarkan salam kepada saudara-saudara kita, ya. Ini yang pelajaran penting yang diambil dari apa yang kita kaji pada hari ini, bahwa Islam mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam mengucapkan salam. Islam memerintahkan kita untuk menebarkan salam, ya, untuk menebarkan salam, mengawali salam sesuatu yang baik, yang mulia, ya, karena itu yang lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segera seorang itu memanfaatkan kesempatan melaksanakan sunnah ini yang kita diajurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menebarkan salam, bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan kebencian, tetapi amar ma'ruf tetap boleh, diajurkan, diperintahkan, ya, silahkan amar ma'ruf, nahi mungkar, ini semua adalah bagian dari agama kita. Tetapi amar ma'ruf dan nahi mungkar semua ada aturannya, ada adab-adabnya, ada akhlaknya, ya, di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Ini yang harus kita cermati, harus kita perhatikan, supaya apa? Persaudaraan seorang muslim dan saudaranya semakin kuat, semakin kokoh, ya. Apalagi orang yang sesama kaum muslimin, mereka paham ilmu, ya, paham tentang akidah, paham tentang manhaj, paham tentang akhlak, ya. Untuk apa kita belajar? Kalau belajar hanya sekedar untuk kita dipuji orang, Masya Allah fulan berilmu, Masya Allah fulan akidahnya kuat, Masya Allah fulan ini yakni manhajnya kuat, Masya Allah fulan ini akhlaknya mulia. Tetapi ada hal-hal kita tidak lakukan, ya. Kita tidak menebarkan salam. Untuk apa? Ilmu agama itu untuk diamalkan, ya, bukan untuk ditunjukkan pada manusia bahwa aku ini punya ilmu. Tidak. Untuk diamalkan, untuk disebarkan, untuk diajarkan kepada manusia, ya. Ada orang bersalah, namanya manusia. Apa ada manusia yang maksum, yang terpelihara di muka bumi ini selain Rasulullah SAW? Ya. Nah, disinilah. Oleh karena itu, di dalam kita mengajarkan ilmu, mendakwai manusia kepada ilmu, ajak mereka, seru mereka kepada Allah dan Rasulnya. Seru mereka taat pada Allah dan Rasulnya, bukan menaati diri kita, ya.
Jangan menyuruh manusia untuk menaati diri kita. Sehingga kalau dia taat pada kita, oh Masya Allah, ya, orang ini baik, orang ini loyal, orang ini dan itu. Tapi kalau orang itu tidak mau dengan kita, ya, karena ada kesalahan, karena ada kekeliruan, karena ada penyimpangan, kita kemudian menganggap orang ini, oh jangan dekat orang itu, ya. Ini orang ini, naudzubillah, dan seterusnya. Tidak. Tetapi hendaknya seorang memperbaiki, memberi contoh, ya. Itulah talibul ilmi, itulah orang alim, ya. Tidak hanya berbicara di atas mimbar, berbicara di layar putih, layar kaca, tidak. Tetapi wujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Itu jauh lebih membekas daripada kita hanya bisa berceramah, bisa menyampaikan dalil, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Tetapi dalam prakteknya, naudzubillah, ya. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bagi kita taufik, hidayah dan inayahnya, ya, ilmu dan amal, ya. Itulah yang akan menjadikan seorang hamba selamat dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal. Lebih dari itu adalah dakwah, ya, mengajarkan pada orang lain dan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya, ya. Pujian manusia itu hanya sebentar. Manusia memuji kita karena kita Masya Allah, itu hanya ucapan di atas bibir, ya, manusia itu. Tapi kalau seorang ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah akan menyimpan pahalanya, ganjarannya, balasannya, ya. Maka terkadang seseorang itu dia harus, ya, untuk menyampaikan dan mencontohkan tentang apa yang disampaikan kepada umat, apa yang disampaikan kepada kaum muslimin, agar lebih membekas dalam dirinya. Karena dakwah adalah harus diijawantahkan dalam diri kita. Agama ini adalah manhaj, metode yang harus dipraktekkan, ya, bukan sekedar teori, ya. Kalau agama ini teori, ya, nanti akan terkena dampak kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, ya. Oleh karena itu Allah murka kepada orang-orang Yahudi karena mereka apa? Pandai berbicara, berteori, tapi tidak diamalkan, ya. Maka marilah, terutama kepada diri saya pribadi dan kita semuanya, kaum muslimin, tebarkan salam, ya, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau mereka berbuat kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik, ya. Hidayah di tangan Allah. Tugas seorang dai, tugas seorang guru, tugas seorang muballigh adalah untuk menyampaikan risalah Allah, bukan memaksa orang, ya. Bukan memaksa untuk orang harus ikut. Kalau ikut pada dalil, alhamdulillah. Terkadang disuruh ikut pada dirinya, ya. Terkadang disuruh ikut pada dirinya. Naudzubillah, ya. Maka ikuti atau seru manusia kepada Allah agar taat pada Allah dan Rasulnya SAW. Meskipun dia tidak taat pada kita, tidak ada masalah, ya. Yang penting bagaimana orang ini kembali pada Allah Ta'ala, taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Wa ma ala rasuli illa al balag. Tugas Rasul adalah menyampaikan, bukan memaksa orang, ya. Atau marah ketika orang tidak mau nurut kepadanya, tidak. Tapi menyampaikan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, terutama niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seorang itu betul-betul ikhlas dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan peringatan, maka peringatan itu, nasihat itu akan masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Tetapi kalau seorang menyampaikan nasihat, ya, bukan dari hatinya, tidak ikhlas dari hatinya, maka nasihat itu hanya akan masuk dari telinga kiri atau keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena apa? Tidak ada yang ikhlas, ya. Tidak ada ikhlas dalam menasihati orang tersebut. Maka ikhlas dalam menasihati, dalam berdakwah, ini adalah kunci, ya, yang dijadikan, yang mana para Rasul, para Anbiya memberikan contoh kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya.
Dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki umat ini, dan memperbaiki keadaan kepada yang lebih baik, sehingga dengan demikian insyaAllah seorang atau kita semua mendapatkan hanya rahmat dari Allah Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.